البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang mana terakhir kita ambil adalah sudah kita bacakan kalamnya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih. Namun belum kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sebelum kita baca, setorkan dulu matan yang paling terakhir saja. Secara cepat biar singkat waktunya. Ad-dinu apa? Ad-dinu mabniun 'ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Ad-dinu mabniun 'ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Apa? 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 Ad-dinu mabniun 'ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Apa? 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 Naam. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, perhatikan baik-baik, fi Fatawa Nur 'ala Darb, di dalam fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan. Kata beliau, beliau akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahmatullahi alaih mengenai ungkapan-ungkapan yang sebelumnya yang sudah kita baca kemarin, bahwasanya semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah makanan pokok hati manusia. Dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala merupakan penyakit dan racun hati manusia. Kata beliau, minal ma'lumi anna hadhihi syari'ata al-islamiyyata ja'at li jalbil masalih aw takmiliha. Termasuk perkara yang sudah diketahui bahwa syariat Islam ini datang untuk mendatangkan manfaat-manfaat dan menyempurnakannya atau menyempurnakannya. Wa daf'il madari aw taqliliha, atau datang dalam rangka apa? Menolak petaka bahaya atau mempersedikitnya. Jadi kalau enggak bisa menolak semuanya, paling minim mempersedikit, memperkecil gitu loh. Memperkecil bahaya tersebut. Nah, wa hadza 'amun yashmal kullama yahtajul insan ilaihi fi umuri dinihi wa dunya. Yang ini, yang seperti ini kata beliau, umum, mencakup seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkara-perkara agamanya dan juga dunianya. Wala yanhasirul amru fi daruratil khams, dan perkaranya tidak terbatas hanya pada 5 perkara darurat. Allati asyara ilaihi sa'il, allati asyara ilaiha sa'il, yang disyaratkan oleh si penanya. 5 perkara darurat apa kemarin sudah kita lewati? Ad-daruratul khams, 5 perkara darurat apa kemarin? Yang dikenal dengan ad-daruratul khams, 5 perkara darurat yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan pada Syarah Al-Ba'in yang malam-malam itu. Akal, agama, din, kehormatan, harta, hati, satu lagi, agama, harta, apa tadinya antum? Kehormatan, akal, satu lagi, darah. Paham ya? Ya kan kemarin. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk 5 perkara darurat yang dilindungi oleh agama Islam ini. Naam. Semuanya menyeru dan mengajak untuk menghilangkan perkara-perkara yang berbahaya dan mendatangkan perkara yang bermanfaat. Kita lihat, bal huwa 'amun li kulli maslahatin, bahkan dia itu umum pada setiap perkara yang mendatangkan kebaikan. Sawa'an kanat tata'allaqu bin nafsi aw bil mal aw bil badan aw bil aql aw bid din. Ada di sini ternyata kan. Baik perkara-perkara tersebut, kebaikan tersebut
berkaitan dengan jiwa atau harta atau badan atau akal atau agama. 5 ini kenal dengan nama ad-daruratul khams, 5 perkara darurat. Naam, al-aql wal mal wal badan wal din wal ard. Paham ya? Naam, jiwa itu maksudnya ard. Naam. Adalah apa? Ird wal ird. Naam. Bal kullu syai'in tahsul bihi al-maslahah aw yahsul bihi takmilul maslahah fa huwa amrun matlubun la budda minhu. Bahkan segala sesuatu yang bisa menghasilkan perkara kebaikan atau menghasilkan penyempurna terhadap kebaikan tersebut, maka itu perkara yang diperintahkan dan harus. La budda minhu itu maksudnya harus atau mesti. Fa huwa amrun matlub, maka perkara tersebut adalah perkara yang diperintahkan. Nah, intinya semua perkara yang mendatangkan kebaikan atau menyempurnakan kebaikan tersebut adalah perkara yang diperintahkan. In kana amran la budda minhu fa innahu yakunu ala sabilil wujub. Kalau perkara itu harus, kalau perintahnya itu harus dikerjakan, berarti apa? Yakunu ala sabilil wujub. Maka dia menjadi perkara apa? Nah, barakallahu fikum, perintah tersebut dalam bentuk wajib. Karena wajib kan harus dikerjakan. Nah, wa in kana amran duna dzalik, kalau seandainya perintahnya itu di bawah itu, enggak harus dikerjakan, tapi yang mengerjakan itu afdal, fa innahu yakunu 'ala sabil istihbab. Berarti perintah tersebut dalam bentuk apa? Istihbab, mustahab, mandub, masnun. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sudah kita lewati semuanya. Wa kullu syai'in yatadammanu dararan fi ayyi syai'in kana fa innahu manhiyun 'anhu. Dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya bahaya pada suatu perkara apapun, maka itu dilarang oleh syariat. Imma 'ala sabili wujubit tark, ini perhatikan ini. Imma pelarangan tersebut dalam bentuk harus ditinggalkan, berarti apa? Haram, ya kan? Wa imma 'ala sabil afdal wa akmal, atau meninggalkan tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang afdalnya, yang sempurnanya, berarti apa? Makruh. Nah, kita lewati semuanya. Wa hadhil qa'idatul 'azimatu, dan kaidah yang agung ini la yumkin an tuhsa'an, na barakallahu fikum, antan hasira atau antun hasar juz'iyatuha. Dan kaidah yang agung ini enggak mungkin untuk dihitung rincian-rinciannya atau bagian-bagiannya. Wa hiya mufidatun li talibil ilmi. Ini penting sekali untuk pencari ilmu. Para pencari ilmu, para penuntut ilmu penting memahami perkara-perkara seperti ini, karena sudah kita lewati ya. Na barakallahu fikum, pembebanan yang dibebankan kepada hamba atau orang-orang yang terbebani syariat, 5 perkara itu disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang masuk dalam pembebanan syariat. Pertama apa? Wajib. Kedua mustahab. Ketiga sudah sama mustahab. Sama. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 perkara ini ya, al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Yang dibebani syariat ini apakah manusia saja? Manusia saja? Jin enggak? Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi pembebanan syariat ini umum, jin dan manusia. Oleh karena itu jin pun juga ada jin yang kafir, yang musyrik, yang munafik, jin yang hizbi, ada enggak? Ada juga seperti manusia. Jadi jin manusia itu sama sebenarnya dalam sisi pembebanan syariat, cuman beda apa? Beda alamnya. Kalau kita manusia alam apa namanya? Alam dunia atau alam nyata? Alam nyata, alam zahir, paham ya? Jin alam ghaibi, alam yang enggak nampak. Ya, mungkin jin juga ada di dunia ini, kan ya, dunia. Paham ya? Cuman enggak nampak gitu loh. Barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana para ulama telah menjelaskan kan, dari kalangan jin saja yang paling jelek, paling jahat jin Rafidhi, jin Syiah Rafidah itu, yang paling jahat dari kalangan jin itu. Menunjukkan manusia juga sama. Di antara manusia yang bisa dikatakan munafik dan juga paling jelek akidah dan keyakinan, Syiah Rafidah di antaranya, Syiah Rafidah. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Wa hadhil qa'idatul 'azimatu la yumkin an tunhasar juz'iyatuha wa hiya mufidatun li talibil ilmi li'annaha mizanun shadiqun mustaqim. Karena kaidah tersebut merupakan timbangan yang benar dan lurus. Wa yadullu 'alaihi ayat,
min kitabillahi azza wa jalla ahadits min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa min dzalika, di antaranya qaulullah ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini sebelum datangnya pengharaman apa? Khamr. Karena dulu khamr itu hukum asalnya apa? Dulunya halal, boleh-boleh saja. Cuman untuk pengharaman khamr itu bertingkat-tingkat caranya. Semula halal, semula datang berikutnya sampai tingkatan pengharaman. Paham ya? Dulunya halal, boleh-boleh saja. Cuman pada waktu-waktu tertentu itu loh ya. Nah, nanti akan kita lihat nanti. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian. Khamr, berjudi. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah di dalam perjudian dan khamr tersebut ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, dan ada manfaatnya untuk manusia. Nah, ini yang mereka cari dulu. Manfaat untuk manusia ini. Kalau judi menang ada manfaatnya kira-kira? Uangnya itu. Menurut mereka manfaat itu diambil situ. Minum khamr, orang biasanya minum khamr mabuk tuh enggak ingat kerja keras pun siap. Nah, itu manfaat itu yang kata mereka. Nah, kita lihat. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini masih kritikan ini. Dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sebelum pengharaman ini ya. Sebelum pengharaman. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga ayat yang sebelum kita baca nanti pengharaman yang selama-lamanya, ayat yang sering kita dengar juga apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, ini ayat termasuk ayat apa? Ayat yang masih waktu itu masih boleh minum khamr. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mabuk boleh tapi jangan ketika waktu salat itu loh. Amin. Ini dulunya ya, sebelum diharamkan ya. Nah, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu dengan apa yang kalian ucapkan. Karena kalau orang salat dalam mabuk, biasanya ucapkan enggak tahu dia. Salat subuh masih 3 rakaat misalkan. Paham ya? Nah, dia seharusnya baca surat Al-Fatihah, pada rakaat tersebut dia malah baca doa tasyahud misalkan. Orang mabuk. Oh ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, datanglah ayat yang menyusul akan kita baca nanti. Fa huna asyarallahu azza wa jalla ila anna fil khamri wal maisir isman kabira wa manafi'u muta'addidatun linnas. Di sini Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwasannya di dalam khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian, itu ada dosa yang besar dan ada manfaat yang sangat banyak untuk manusia. Walakin al-isma, akan tetapi dosanya akbar minan nafa', lebih besar daripada manfaatnya. Walihada ja'at asy-syari'atul kamilatu bil man'i minhuma man'an batan fi qouli ta'ala ini. Oleh karena ini syariat yang sempurna ini telah datang melarang dengan pelarangan yang selama-lamanya. Enggak boleh lagi sudah. Nah, kita lihat yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah, menyembah berhala, itu merupakan amalan rijs, amalan kotor, perilaku setan, amalan setan. Fajtanibuhu, hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat ini turun untuk pengharaman khamr secara total sudah. Setelah itu enggak ada lagi. Oleh karena itu segenap para sahabat saat itu yang masih menyimpan khamr di barakallahu fikum bejana-bejana mereka tuangkan semua. Sampai jalan-jalan Madinah itu banyak basah dengan apa? Dengan khamr yang dibuang tadi itu. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum seperti itu. Inna ma yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja setan itu ingin menjatuhkan antara kalian permusuhan dan kebencian fil khamr wal maisir. Di dalam minuman keras dan perjudian. Antum saksikan, orang kalau judi itu biasanya kalah misuh-misuh dia. Misuh-misuh itu bahasa Indonesianya apa? Marah-marah. Paham ya? Gimana ini? Wah, itu mesti gitu. Orang judi itu orang kalah. Ya, itu nanti akan mengarahkan apa? Permusuhan dan juga apa? Barakallahu fikum, kebencian. Khamr juga sama, orang minum khamr itu kalau ngomong enggak sadar dia. Paham ya? Oleh karena itu, dua perkara tersebut perkara yang apa? Yang setan senang untuk menjadikan semula saudara jadi musuh. Antum saksikan orang-orang yang suka judi itu, terkadang kalah, karena kalah ya, hutang, akhirnya semua dijual, rumahnya dijual,
enggak sembarangan. Kemudian bahkan wa barakallahu fikum, semua hartanya jual habis sudah untuk perjudian dari itu. Allah musta'an. Oleh karena itu kalau antum jumpai orang sudah ketagihan judi itu jarang sekali dia mau berhenti. Kalah pun hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Paham ya? Kalau untuk menghilangkan biar hutangnya enggak ingat apa? Minum khamr. Minum khamr udah hilang, enggak teringat hutang lagi. Setelah sadar baru ingat lagi kalau soalnya beli khamrnya juga hutang. Paham ya? Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Berbahaya. Dan lihat di sini. Nam fil khamri wal maisir, di dalam minuman keras dan juga perjudian. Maksudnya setan di situ. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan akan menghalang-halangi kalian untuk berzikir kepada Allah taala. Mana sempat orang berjudi alhamdulillah misalkan. Enggak ada. Kemudian kalau kalah subhanallah atau kalau kalah astagfirullah misalkan, enggak ada. Jadi orang berjudi itu enggak ada zikir di situ. Misuh-misuh adanya, marah-marah. Paham ya? Antum saksikan aja. Nah, yang mungkin pernah menyaksikannya. Naam, wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah, dan menghalang-halangi kalian untuk berzikir kepada Allah taala dan menghalang-halangi dari salat. Orang judi enggak sempat salat. Wong salat itu jamak takdim katanya. Karena judinya mau dilakukan habis maghrib sekalian jamak isya'nya. Biar nanti waktu salat isya enggak perlu salat isya udah langsung jalan terus judinya. Bayangkan itu. Sampai salat di jamak gara-gara judi. Allahu musta'an. Hati-hati. Fa hal antum tahun apa kalian mau menyudahinya, maksudnya mau meninggalkannya? Ini semuanya barakallahu fikum hafizakumullah. Namun syahid intinya adalah ayat yang sudah kita sebutkan tadi, ayat ke-90 dari surat Al-Maidah tadi ya, ayat mengenai pengharaman khamr secara total. Khamr, perjudian diharamkan situ. Naam. Wa min huna, dan dari sini na'lam, kita mengetahui anna min jumlatil hikam allati haramallahu min ajliha al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya termasuk jumlah secara global hikmah di balik pengharaman Allah taala khamr, perjudian, al-ansab, mengundi nasib dengan panah atau yang semisalnya, wal azlam, menyembah berhala, annaha tuqi'ul adawa wal baghdha bainan nas. Karena itu semuanya bisa apa? Bisa menjerumuskan, menjatuhkan dalam permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nah, barakallahu fikum. Dan ini kita saksikan, Allah alam kalau antum menyaksikan atau tidak, cuman kalau kami yang pernah hidup di masyarakat itu biasanya menyaksikan orang judi itu biasanya wajahnya sudah kumuh, enggak bersih, kemudian intinya marah-marah, matanya merah karena jarang tidur. Paham ya? Ngelembur judi terus. Paham ya? Hutang banyak. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, mabuk-mabukan biasanya. Ya, antum saksikan aja orang yang suka mabuk-mabukan kayak apa coba. Allahul musta'an. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat sini, wa hadhihi mafsadatun istima'iyyatun ma'a ma fiha minal mafasid ukhra. Ini adalah kerusakan yang terkumpul. Bersamaan di dalamnya ada kerusakan-kerusakan yang lain gitu loh. Nah, di antaranya apa? Kal ikhlali bil aql. Nah, seperti terlepasnya atau hilangnya akal. Orang kalau sudah minum khamr, itu hilang akal sudah, enggak sadar dia ngomong apa aja enggak sadar. Nah, Allah musta'an. Karena itu mereka katanya solusi yang terbaik ketika menghilangkan jejak biar enggak teringat hutangnya minum khamr, mabuk-mabukan. Kita lihat wal ikhlal bid-din, dan juga hilang agamanya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia enggak ingat salat, enggak ingat ibadah lagi sudah. Fa innal azlam tuaddi ila al-mughamarah fil iqdam wal ihjam wal ansab syirkun wa ansab na'am tu'bad min dunillahi azza wa jalla. Dikarenakan berhala-berhala, nah barakallahu fikum, itu bisa menghantarkan untuk apa? Untuk terus-menerus. Nah barakallahu fikum, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena syirik. Wal ansab juga sama. Ansab itu masih menentukan nasibnya mungkin dengan panah atau dengan sesuatu, atau dengan kerikil atau batu, atau dengan misalkan nah barakallahu fikum semacam uang atau misalnya dibolak-balik itu ya, nanti kalau batunya ini sampai di tempat itu jadi berangkat kerja, kalau enggak jadi misalkan. Masuk juga hati seperti itu. Jadi kita menentukan nasib itu jangan dengan seperti itu. Langsung aja Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Berangkat enggak ya? Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Enggak berangkat berarti. Itu juga termasuk hati-hati seperti itu ya. Nah, itu apa hitungan jelas seperti itu? Orang-orang biasa seperti itu. Yang digunakan enggak tahu yang mana ya. Kayak ini. Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Enggak berangkat berarti. Allah musta'an dengan seperti itu, hati-hati. Nah, kalau zaman dulu dengan panah mungkin sesuatu yang dipanahkan kalau kena ada apa, kalau enggak kena ada apa, itu model seperti itu. Termasuk perkara-perkara yang sangat berbahaya. Nah, kata beliau sini wa ansab,
Nah, tu'badu lillah, dan juga sesuatu yang ditancapkan baik itu berhala atau semisalnya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika aidan qaulu ta'ala, termasuk di antaranya adalah firman Allah taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan jangan kalian membunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah Taala cinta dan sayang kepada kalian. Ini dalil yang sering diulang-ulang ya, dihafal ini ya. Dalil mengenai haramnya bom bunuh diri. Haramnya bunuh diri mau dengan bom atau yang semisalnya, dengan racun pun haram, ini dalilnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah taala zat yang Maha penyayang terhadap diri kalian. Wa hadza amrun li hiddin nafsi wa wiqayatiha min kulli dararin. Ini adalah perintah untuk menjaga jiwa dan melindunginya dari segala perkara yang membahayakan. Wa min dzalika aidan qaulu ta'ala, di antaranya juga adalah firman Allah taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Artinya apa? Jika kalian sakit atau lagi safar atau barakallahu fikum, apa itu? Au jaa ahadum minkum minal gha'id, apa yang maknanya ini? Istilahnya barakallahu fikum, buang air besar. Paham ya? Buang air besar, atau yang semisalnya. Atau lamastum nisa, atau kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian, kemudian apa? Falam tajidu ma'an, kalian enggak jumpa air. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan apa? Dengan tanah yang suci. Debu maksudnya ya. Barakallahu fikum, debu atau ini tanah yang ada debunya di situ, yang suci. Apa caranya? Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya wajah dulu baru tangan. Ada disebutkan juga dalam riwayat yang lain dalam hadis, itu tangan dulu baru wajah. Dua-duanya boleh. Barakallahu fikum, dua-duanya boleh. Sedikit lagi ya. Fa amrun bitayammum fi hadhil hal khaufan min ad-darar. Perintah untuk tayamum di sini karena dalam rangka apa? Karena dalam rangka khawatir terhadap perkara yang membahayakan. Awis timrar darar, atau terus-menerus di atas perkara yang membahayakan. Bil marad, dengan suatu penyakit. Alladhi yukhsha min isti'malil ma' fi, yang dikhawatirkan kalau dia menggunakan air tambah sakit. Enggak bisa dipaksa, pokoknya harus pakai air, enggak bisa. Kalau dia enggak mampu pakai air, tayamum. Kalau air enggak ada, tayamum. Itu semuanya rukhsah, keringanan yang perlu diperhatikan. Namanya apa? Namanya rukhsah yang sifatnya badali. Badali itu maksudnya itu pengganti. Karena enggak ada air, akhirnya menggunakan tayamum tadi itu. Apa kata beliau berikutnya? Wa min dzalika qaulu ta'ala fi ayatis siyam. Di antaranya juga ada firman Allah taala dalam ayat puasa. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka hendaknya dia menggantikan di hari-hari yang lain. Enggak boleh memaksakan dirinya, membebankan dirinya. Kalau enggak mampu, enggak puasa, enggak masalah. Ini puasa Ramadan padahal ya, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Sampai kapan menggantikannya? Sampai bulan apa? Paling terlambatnya? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu pun jangan mepet-mepet ya, karena kalau mepet khawatirnya enggak terlunasi. Itu paling terakhir bulan Sya'ban sudah. Jadi kalau misalkan sejak awal bisa segera diselesaikan bagus, tapi kalau ditunda jangan sampai melebihi bulan Sya'ban. Karena setelah Sya'ban apa? Ramadan lagi sudah. Oleh karena itu boleh ditunda sampai bulan Sya'ban tadi itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah taala menginginkan pada kalian barakallahu fikum kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.